Kabar gembira buat kalian yang kesepian, sebentar lagi rumah kalian bakal didatangi petugas berseragam. Bukan nganterin bansos, apalagi nanyain kabar, tapi door to door nagih pajak motor kalian yang mati 5 tahun itu. Siap-siap karena Headline News kembali menyajikan realita yang lebih pahit dari kopi sasetan kalian. Selamat datang di negara dimana kalau maling masuk rumah, kalian mending bikinin kopi dan pesenin ojol biar gampang bawa barang curiannya. Kenapa? Karena kalau kalian melawan, kalian yang dipenjara. Logika hukum yang sangat di luar nalar kita sebagai rakyat jelata. Pernahkah kalian merasa hidup kalian gak berguna? Gaji numpang lewat dan masa depan suram? Tenang, kalian gak sendirian. Di luar sana ada tanaman hias yang harga sewanya 1,17 miliar setahun. Dibayar pakai uang pajak kalian. Ya, kalian kalah berharga dari pot kembang. Sebelum kita mulai, disclaimer dulu, konten ini dibuat dengan cinta. Cinta pada negara, cinta pada rakyat, dan sedikit cinta pada ironi. Kalau Anda tersindir, berarti Anda sadar. Kalau Anda ketawa, berarti Anda waras. Kalau Anda marah, silahkan komen, siapa tahu dibaca pejabat. Amin. Hidup Jokowi! Kepada seluruh warga jelata dimanapun kemiskinan kalian berada, saya Abun dengan segala kerendahan hati, karena memang gak punya apa-apa buat disombongkan, minta tolong kalau kalian terhibur dengan konten ini, tolong tekan tombol like, subscribe, atau follow. Kenapa ini penting? Biar channel ini tetap nongol di beranda kalian dan gak tiba-tiba hilang diculik algoritma atau dibredel. Saya sadar saya ini cuma rakyat jelata. Besok lusa bisa aja ada penguasa baper yang benci sama saya. Apalah daya, saya cuma butiran debu yang kalau ditiup sama napas kekuasaan langsung lenyap tanpa jejak. Sehat terus Indonesiaku, bangun yuk bangun. Kalau hari ini kita cuma bisa menelan ludah melihat kejanggalan, minimal kita pastikan anak cucu kita nanti yang merasakan perubahannya. Selamat malam, pagi, siang, atau kapanpun kalian punya kuota sisa untuk menonton acara ini. Kembali bersama saya, Abun, di Headline News, satu-satunya program berita yang peduli dengan kewarasan Anda. Meskipun saya tahu Anda semua yang nonton ini sebenarnya cuma sedang meratapi nasib hidup di negara yang lucunya ngalahin acara komedi televisi. Kalian pikir kalian hidup berat? Duduk manis, siapkan mental, karena berita hari ini akan membuat kalian sadar bahwa kemiskinan kalian itu justru mensubsidi gaya hidup estetik pejabat kita. Berita pertama datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, sebuah teknologi AI buatan mantan Direktur Riset AI Nasional, Abil Sudarman, berhasil mendeteksi pengadaan barang super absurd di Komdigi. Plot twistnya, AI ini tidak mendeteksi alien, melainkan mendeteksi anggaran sewa tanaman hias. Apa saja yang dilabeli absurd sama AI-nya? 1. Sewa tanaman hias 1,17 miliar per tahun untuk lantai 7, ruang wamen, dan rumah dinas menteri. 12 bulan 1 miliar lebih. Abil sendiri nyindir kayak bikin garden by The Bay Singapura. Yang kedua ada sewa tanam indoor 1,14 miliar. Masih kurang hijau, jadi sewa taman lagi. Yang ketiga pemeliharaan akuarium 153 juta di lantai 7 juga. Ikannya mungkin arwana yang bisa rapat. Yang keempat, kolam koi 126 juta biar pejabat bisa kontemplasi. Dan yang kelima, sewa pengharum ruangan 360 juta. Total kalau ditotalin sekitar 2,9 buat wangi, ijo, dan ikan. Dengar itu rakyatku yang budiman. Kalian beli pengharum ruangan aja nunggu promo akhir bulan. Komdigi sewa pengharum ruangan 360 juta. Kalian piara lele di ember bekas cat. Komdigi punya anggaran pemeliharaan akuarium 153 juta dan kolam ikan koi 126 juta. Kalian sadar gak sih, ikan koi di Komdigi itu hidupnya lebih terjamin daripada kalian yang tiap hari scrolling lowongan kerja. Ikan itu berenang di air bersih yang dibayar pakai pajak kalian, sementara kalian mandi pakai air tanah yang bau besi. Sungguh sebuah subsidi silang yang mengharukan. Mari kita lihat penderitaan teman-teman kalian di kolom komentar. Komentar dari Juj, pajak kita buat perawatan tanaman, sedangkan kita aja nggak kerawat. Ya iyalah, kamu itu bisa ngetik, bisa ngeluh, minta bansos, demo. Tanaman kan diam aja. Kalau kamu disiram air got aja masih bisa hidup. Tanaman 1 miliar ini nyiramnya harus pakai air mata kejujuran para koruptor. Susah nyarinya, makanya reinkarnasi aja jadi kaktus biar dirawat negara. Komentar dari G,
menanam tanaman keserakahan. Salah ge, ini namanya green economy. Uang yang digreenkan masuk ke kantong ekonominya yang nyungsep. Lagian kamu itu si Ujon aja, siapa tahu di dalam akuarium 153 juta itu ikan koinya diajarin coding buat ngeblokir situs judi online. Kan kita nggak tahu inovasi mereka. Berita kedua, sensasi ditagih pajak ke rumah. Beralih ke berita kedua, kabar super gembira dari Bapenda Provinsi Banten. Bapenda kini mulai mendatangi rumah penunggak pajak secara door to door. Jangan takut dulu, kata Kepala Bapenda Banten, Raden Berli Zikri Natakusuma. Menegaskan pendekatan mereka humanis, bukan kayak debt collector. ASN yang nunggak pajak juga diancam potong tunjangan kinerja. Humanis saudara-saudara. Jadi nanti kalau ada petugas pajak datang ke gubuk kalian yang atapnya bocor, mereka akan mengetuk pintu dengan senyum Pepsodent, minum teh tawar yang kalian suguhkan, lalu dengan suara lembut membisikkan, "Bapak, motor bututnya disita ya karena pajaknya 5 tahun mati." Sangat menyentuh hati. Kalian yang di Banten bersyukurlah negara akhirnya memperhatikan kalian sampai ke depan pintu. Kita bacakan komentar netizen. Sama masyarakat kecil galaknya minta ampun. Noh sama koruptor kalau berani. Tahi titik. Saya nggak bisa menyebutkan. Bang, dijaga ketikannya. Menagih masyarakat kecil itu namanya edukasi. Menagih koruptor itu namanya lancang sama senior. Lagian koruptor itu pajaknya udah dibayar. Dibayar pakai kompromi biar cepet bebas. Kalian masyarakat kecil bisa apa selain janji manis bulan depan ya Pak? Komentar dari ADR. Sampai segitunya, giliran warganya sulit, gak didatengin sampai rumah. Kamu ini yang kurang bersyukur, ADR. Didatengin petugas pajak itu bukti negara kangen sama kamu. Giliran kamu susah, lapar, gak ada beras, negara lagi sibuk ngurusin tanaman 1 miliar tadi. Ngerti dikit dong job desk birokrasi kita. Prioritas utama estetika instansi, prioritas terakhir perut rakyat. Berita ketiga, tutorial menjadi korban yang baik. Datang dari Rotendao, NTT. Ini adalah edukasi hukum yang sangat penting. Seorang kakek berinisial ZA, 63 tahun, membela diri saat hewan ternaknya diculik oleh AM. Malingnya ketahuan, malingnya nyerang duluan pakai parang. Kakek JA membela diri pakai kayu. Parang si maling jatuh, kakek JA ambil parangnya dan membacok maling itu hingga tewas. Kakek JA lapor ke Kades, dan boom, kakek JA ditahan polisi. Inilah plot twist hukum tata surya kita. Kalau ada maling menyerang kalian, lari adalah pengecut, melawan adalah tersangka. Terus harus ngapain? Ya pasrah. Bila perlu saat maling masuk, kalian gelarkan karpet merah, bawakan teh hangat dan bantuin malingnya ngepacking barang curian biar rapi. Komentar dari AND. Sebenarnya kalau harta kita dirampas cuma disuruh pasrah aja gitu. Tepat sekali AND, hukum kita sangat menghargai hak asasi manusia. Ingat, maling itu sedang bekerja mencari nafkah, jangan dihalangi. Kalau kamu dipacok, maling dan mati, kan kamu masuk surga. Tapi kalau kamu membela diri dan malingnya mati, kamu masuk penjara. Pilihan yang sangat rasional bukan? Jadilah korban yang korporatif. Komentar D2, polisi Indonesia itu sebenarnya yang dipelajari waktu pendidikan apa sih? Kok makin kesini makin gak jelas, pinternya nggak dalam menangani kasus. D2, jangan pernah meragukan SOP penegak hukum kita. Mereka itu terlalu pintar, saking pintarnya kita yang IQ jongkok ini nggak nyampe nangkep logikanya. Bapak JA itu ditangkap bukan karena membela diri, tapi karena dia nggak punya backingan. Coba kalau kakek JA itu jenderal, malingnya yang udah mati pasti disuruh bangkit lagi buat minta maaf di konferensi pers. Berita keempat, militer kita kini bersenjata centong nasi. Berita terakhir yang menutup perjumpaan kita yang penuh keluh kesah ini, Badan Gizi Nasional akhirnya belak-belakan. Kenapa pengerahan Polri, TNI, hingga Kadin dilakukan untuk program makan bergizi gratis? Jawabannya percepatan. Membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) butuh waktu lama kalau pakai sistem pengadaan normal. Jadi diserahkan ke Polri 1000 titik dan TNI 1000 titik. Hasilnya sekarang ada 27.000 lebih SPPG terbangun. Penerima manfaat 62 juta jiwa. Pemasok lokal 116.000, ada UMKM, BUMDes, dan koperasi. Luar biasa. Dulu kita bangga TNI dan Polri tugasnya menjaga kedaulatan, menjaga perbatasan, menumpas teroris. Sekarang siap gerak, ngaduk sayur asem, potong wortel dadu, dan menjaga panci catering. Ini adalah teknik pertahanan tingkat tinggi.
Mari kita bacakan komentar dari netizen. Dari NRO, bagi-bagi jatah kali pak. Hush, NRO, jangan negatif thinking. Ini namanya strategi lintas sektoral. Jatah apanya? Ini murni pengabdian. Lagian ngaduk nasi goreng pakai senapan laras panjang itu butuh skill militer. Kalian pikir potong bawang nggak bikin tentara menangis? Ini ujian mental. Komentar dari Her, saya kira tugas TNI dan Polri itu untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, bukan urusan catering. Kamu tertinggal zaman milenial, Her. Pertahanan terbaik zaman sekarang itu bukan rudal balistik, tapi asupan gizi. Kalau tentaranya jago masak dan nutrisinya terjamin, negara luar mau nyerang kita juga mikir dua kali. Aduh, jangan serang Indonesia, nanti kita dilempar kuah seblak sama Babinsa. Ini diplomasi kuliner militer bersenjata. Kamu nggak bakal paham taktik jenderal. Itulah ringkasan berita kita hari ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalian itu kuat. Kalian sanggup membiayai bunga hias Komdigi, sanggup bayar pajak meski ditagih ke rumah, sanggup dipenjara kalau membela diri, dan sanggup melihat tentara kebanggaan kalian jadi chef dadakan. Kalian hebat. Saya Abun pamit undur diri dari Headline News. Jangan lupa di subscribe karena meratapi nasib negara ini butuh kebersamaan. Kalau kalian stres, tonton video ini, tarik napas panjang, dan ingat, ikan koi di lantai 7 Komdigi tidurnya nyenyak malam ini. Sampai jumpa.